Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya publikasikan kembali cuplikan dari pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran kenangan bersama almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dengan tema brosur berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sengaja topik ini saya angkat kembali karena saat ini masing-masing golongan merasa bangga dengan golongannya dan merasa paling benar pendapatnya karena berdasarkan kata ulama yang menjadi panutannya, sehingga menganggap pendapat orang lain di luar golongannya salah bahkan sesat walaupun pendapat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Baiklah para pemirsa semuanya, tidak perlu berlama-lama kata sambutan ini, langsung saja kita dengarkan ceramah tanya jawab bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Ya. Yang pertama, brosur halaman 1 masuk ke halaman 2. Ya. An Abi Umayyah as-Sa'bani qala ataitu Aba Sa'labah al-Khusaniyya faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhil ayah qala ayatu ayatin qultu qauluhu a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala ama wallahi laqad sa'alta anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala falitamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita suhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassati nafsika wa da'il awam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamri lil amili fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Qala Abdullah ibn al-Mubarak wa zadani ghairu utbata qila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minna aw minhum qala la bal ajru khamsina minkum. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umayyah Asy-Sya'bani, ia berkata, saya pernah bertanya kepada Abu Sa'labah al-Khushani. Aku bertanya, hai Abu Sa'labah, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Abu Sa'labah balik bertanya, ayat yang mana? Aku berkata, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Al-Maidah ayat 5. Abu Sa'labah berkata, demi Allah, sungguh kamu menanyakan sesuatu yang aku pernah menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, tetapi hendaklah kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga apabila kamu melihat kebakhilan ditaati, hawa nafsu diikuti, keduniaan telah mewarnai, dan orang bangga dengan pendapatnya, maka wajib atasmu yakni menjaga dirimu. Tinggalkanlah keumuman orang, karena akan datang di belakang kalian hari-hari yang sabar pada waktu itu seperti orang yang menggenggam bara api. Bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka pada hari itu akan mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti kalian. Abdullah bin Mubarak berkata, dan menambahkan kepadaku selain Uqbah, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? Beliau menjawab, pahala 50 orang dari kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Pertanyaan pada kalimat orang bangga dengan pendapatnya. Apakah produk-produk kiasan dalam hukum agama merupakan salah satu contoh kebanggaan terhadap pendapat? Produk-produk apa? Produk kiasan dalam hukum agama. Kias. Sebab kami mengamati ada semacam kelompok yang apabila menentukan hukum agama mengedepankan pengandaian, padahal pengandai-andaian
pengandaian ustadz satu dengan ustadz yang lain berbeda-beda. Bahkan ironisnya, orang yang hanya pandai berolah kata saja sering berkias. Wah, hukum agama dibikin oleh orang-orang yang kadang jauh dari ilmu agama. Apakah berkias tanpa dalil dibolehkan dalam agama, Ustaz? Kias itu ya tidak boleh di dalam masalah-masalah ibadah. La qiyasa fil ibadah. Ibadah itu tidak boleh dikiaskan. Itu masalah hukum. Kalau sudah jelas hukumnya ada di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, kenapa harus mengambil kias-kias? Kalau mengkias hukum itu yang sejenis ya. Kias itu yang sejenis. Misalnya ya, Allah mengharamkan hurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Khinzir itu apa? Khinzir itu apa artinya? Nah, babi dikiaskan celeng atau celeng dikiaskan babi itu sama. Sama itu. Bangkai hurimat alaikumul maitah, al-maitah itu bangkai. Langsung kalau dikiaskan bangkai itu kan binatang yang mati. Binatang yang mati yang disebut bangkai itu binatang yang mati. Seharusnya matinya disembelih, kok mati tidak sembelih ya. Maka diterangkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu jenis-jenis bangkai diterangkan begitu. Khusus binatang bangkai laut tidak termasuk. Kalau dikiaskan dilihat hanya bangkai aja, ini bangkai mati ya belum disembelih ya toh? Nah, ini tidak disembelih kan ya mati ya haram. Nah, kalau laut dan bangkai laut itu dikatakan oleh Rasulullah itu bersih airnya, halal bangkainya. Jadi sama-sama bangkai. Kalau bangkai binatang darat haram, kalau binatang laut, bangkai binatang laut halal. Nah, binatang laut itu gak usah disembelih kalau mau makan ya. Jadi pengkiasan itu yang sejenis. Jadi kalau ayat itu tadi diterangkan hadis Rasulullah itu, orang bangga dengan pendapatnya, sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya ya. Nah, kalau mengerti itu coba saudara baca ada surat itu Al-Mu'minun ya, wala takunu minal musyrikin, surat Rum ya ayat 31 beberapa itu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi itu dibaca dua ayatnya. Surat Ar-Rum itu doang. Surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, sudah. Coba surat Al-An'am 159. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun.
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Surat Al-Mu'minun 52-53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Ya, bangga itu kan. Jadi orang bangga dengan pendapatnya. Sampai Allah yang menjadikan agama Islam itu agama yang satu, kemudian dipecah belah menjadi bergolong-golong, ya, berpartai-partai. Tiap golongannya merasa bangga dengan apa yang ada pada golongannya, sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya, ya. Padahal Allah menunjukkan kebanggaan ini, Islam itu harusnya jadi kebanggaan kamu. Tapi kamu bangga dengan golonganmu, sampai-sampai mengatakan selain golongan mereka dianggapnya sesat, yang paling benar golongannya sendiri. Nah, paling benar golongannya sendiri. Nah, itu bangga dengan golongannya. Orang yang membanggakan golongan, padahal sama-sama Islam loh ya. Allah mengatakan wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat Islam itu umat yang satu. Ya. Umat yang satu. Fataqatu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Akhirnya pengikut-pengikut Rasul yang mengatakan dirinya orang Islam tadi menjadikan agama Islam yang satu itu terpecah belah. Jadi bergolong-golong. Ya, misalnya saudara menjadi golongan MTA, misalnya, itu Islam, ini orang disebut MTA, ini orang lego. Itu Islam MTA. Ada lagi Islam apa? Ada lagi Islam apa? Padahal Islam itu hanya satu, Islam. Nah, ditambahi Islam MTA itu tidak ada, sudah bukan Islam lagi itu. Ya, maka MTA itu bukan Islam. Walaupun ada yang ngarani agama MTA gitu ya. Sing ora mudeng kuwi nek menurut agama MTA. MTA itu bukan agama. Ada lagi yang mengatakan aliran MTA. MTA bukan aliran. Ya, itu nek aliran. Nek aliran kepercayaan, aliran kebatinan itu ada. MTA itu tempat kegiatan mempelajari apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi, bukan aliran. Nah, agamanya apa? Orang-orang yang ngaji di MTA agamanya wong sing dikaji Al-Qur'an wae agamane apa liyane. Maka MTA tidak masuk partai apapun. Ya, tidak masuk golongan ini, partai itu tidak. Kita Islam mempertahankan Islam itu satu, ya Islam itu aja. Nah, supaya kamu mengerti Islam itu satu, Islam ngaji yo. Ngaji yang mengatakan wa inna hadhi ummatukum ummatan wahidah itu Quran. Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran ini jelas diturunkan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah la raiba fi, pasti benar. Malah ditekankan oleh Allah, ya, wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabilih. Jangan ikuti jalan-jalan selain Quran. Kalau kamu mengikuti jalan selain Al-Quran, pasti terpecah belah.
ya, tersingkirkan dari jalan yang lurus tadi. Nah, maka itu kita tetap kaji Al-Quran, amalkan Al-Quran itu. Bangganya dengan bangga dengan Al-Quran, ya, karena memang Allah menurunkan pada kita itu kebanggaan Al-Quran menjadi kebanggaan umat Islam harusnya. Jangan dirubah bangga dengan golongannya, bangga dengan pendapatnya. Nah, kalau orang udah bangga dengan pendapatnya, nah saat itulah saat kerusakan umat tadi. Ya, maka orang yang termasuk kalau suka membuat hukum sendiri yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, itu sudah bukan aturan Islam, ya, karena hukum yang paling benar ya hukum Allah. Maka kamu tidak dikatakan beriman, ya, gitu kata. Coba dibaca lagi surat Ahzab 36 itu. Pilihan orang yang beriman itu kalau sudah ada ketetapan dari Allah, ada ketetapan dari Rasulullah, tidak ada pilihan lain. Yaitu hukumnya ketetapan yang dipakai, yaitu yang sudah ditetapkan Allah itu. Ayo coba dibaca. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, gitu. Jadi kalau orang mukmin itu, kalau Allah sudah membuat suatu ketetapan di dalam Al-Quran ini atau Rasulullah, ya, membuat suatu ketetapan, nggak ada pilihan lain. Ya, barang siapa memilih ketetapan lain atau pendapatnya sendiri atau pendapat manusia yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh dia telah sesat yang nyata. Nah, maka kita itu Al-Quran ini, jangan ikuti yang lain. Orang yang bangga dengan pendapatnya, bangga dengan hasil pemikirannya, walaupun itu menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, ya sudah kafir sudah kalau begitu itu. Ya, mengutamakan pendapatnya daripada Al-Quran dan Sunnah, padahal di dalam Al-Quran dan Sunnahnya ada. Tidak mau pakai pendapatnya sendiri, jadi kan bukan orang Islam itu. Kalau orang Islam, kalau sudah Quran dan Sunnah mengatakan itu, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Coba 65 surat An-Nisa itu lebih jelas lagi itu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga perhatikan ya, demi Tuhanmu, hakikatnya tidak beriman. Mereka manusia itu hakikatnya tidak beriman. Kalau terus mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Kamu di sini kamu siapa? Ya, kamu Rasulullah, Nabi. Jadi kalau kamu hakikatnya tidak beriman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka. Ka di sini kan Nabi. Bima sajara bainahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima. Hakikatnya orang tidak beriman. Kalau ada suatu perselisihan, kok tidak mau kembali pada hukum Allah, pada hukum Rasulullah, ya, menurut pendapat saya, ya, maka Quran itu mengatakan kalau terjadi perselisihan sesama Muslim, farudduhu ilallah
wa rasuli. Bali kok, wong Islam itu harusnya nggak ada kok berselisih sampai berkepanjangan. Semua perselisihan kalau umat Islam pasti selesai karena rujukannya itu ada. Rujukannya kepada Al-Quran, rujukannya kepada hadis Rasulullah SAW. Nah kalau sudah ditunjukkan perselisihannya, mari kita kembali pada Allah, kembali pada Rasul. Nah kalau jawabnya pokoknya, nah ini surah ranurut aturan. Kalau kamu Islam, saya Islam, perselisihan bab apa toh? Oh bab masalah ini, ayo kembali Quran, sunnahnya bagaimana? Kalau pokoknya, apalagi tambah pokoknya mbah-mbah dhisik ngene. Lah kuwi aja ngaku Islam nek ngono. Kamu jangan mengaku Islam. Kalau mengaku Islam itu dasarnya Quran dan sunnah, bukan simbah dasarnya. Sampai Allah mengatakan awalau kana abauhum la yaqiluna say'an wa la yahtadun. Ya, apakah sekalipun bapak-bapakmu dulu tidak mengetahui apa-apa, la ya'lamuna say'an wa la yahtadun, dan bapak-bapakmu tidak mendapat petunjuk, apa juga akan kamu jadikan pegangan pokoknya, ya tak? Nah kalau kamu dah agamanya mbahmu, ojo ngaku Islam. Kalau Islam itu dasarnya Quran dan Sunnah. Sudah, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Walaupun itu ajarannya mbah-mbah dhisik, kalau ternyata menyimpang dari Quran dan Sunnah, sudah kebacut mengikuti apa yang diajarkan mbah-mbahnya dhisik, wis bertahun-tahun setelah ngaji, oh lah kok ternyata nyalai Quran dan Sunnah. Tinggalkan ajaran mbah, harus ditinggal. Aja Qurane sing disalahke. Nah iki Qurane karo ulangane simbah dhisik kok beda. Mbahmu kuwi sing kleru ajarane. Gitu? Nah, maka itu pelurus kebenaran itu Al-Qur'an. Maka Quran itu dikatakan furqan, pembeda, pemisah. Yang membedakan yang hak dan yang batil itu Quran. Ini ajaran mbah dulu kamu lakukan seperti bareng dikaji dengan Qurannya kok beda. Oh ini Qurannya yang dipakai. Ini model pokoknya ini saja rembukan. Ya, tinggal kalau ketemu orang macam itu ditinggal. Makanya menurut Imam Ghazali manusia itu ada 4 kan. Itu manusia yang mengerti, dirinya mengerti. Kalau dirinya itu orang yang mengerti. Ya, dia itu orang pinter, ngrumangsani nek dheweke dadi wong pinter. Lah kamu meguru dengan orang semacam itu, meguru. Dia orang pinter, ngerti nek wong pinter, meguru. Golongan yang kedua, dia orang pinter, neng orang ngerti nek dheweke iki pinter. Itu seperti orang tidur kata beliau. Gugan. Bangun, dia itu orang pinter kok tidur. Wong pinter nek turu ilmune ra ya kanggo ra ilmune. Nah, apa meneh nek mati, ya. Jadi orang itu walaupun pintar kalau sudah mati itu sudah tidak bisa apa-apa. Wong turu ra iso kok. Maka suruh Imam Ghazali itu bangunkan dia. Biar dia memanfaatkan, menggunakan ilmu kepandaian yang diberikan oleh Allah ini. Ya. Nah, yang keempat, yang ketiga, dia orang tidak mengerti. Tetapi dia sadar bahwa dirinya tidak mengerti. Aku bodoh ning ngrumangsane aku iki bodoh. Aku bapak agama ora ngerti, ngrumangsane aku ora ngerti. Lah kaya ngono iki tuntunan. Dia orang tahu, merasa dirinya tidak mengerti, maka kalau ketemu orang semacam itu tuntunan dimengertikan. Wah sing nganjelke orang nomor 4 ini. Ya, orang tidak mengerti merasa dirinya mengerti, atau orang tidak mengerti tetapi tidak merasa kalau dirinya itu tidak mengerti. Mulai dikandani malah ngandani. Wong kaya niki nganyelke. Lah nek ketemu wong kaya ngene piye fatruhu tinggalen. Wis aja mbok ladeni. Lah iki wong ora ngerti dikandani kok malah ngandani. Ya. Nah, sebetulnya dia tidak tahu tapi merasa serba tahu. Nah, orang ini bergudul. Nah, orang semacam ini sudah tidak usah diajak bicara, tinggalan. Percuma buang-buang waktu. Nah, kaya iki mau dikandani ora ngerti agama, dituntun ngagama Quran ngene, hadis ngene, pokoke mbahku dhisik ngene, pokoke ya bener Islam, ya Islam nek kita wong Jawa kudu dijawake. Ora nganyelke nang ngene iki. Islam mau dijawake iki piye?
Ya mestinya Jawa sing ora cocok karo Islam itu diislamke gitu loh. Islamnya ora dijawake. Lah kok nek Islam dijawake, dilalah Jawa iki go ning Sumatera ora cocok, disumatrake. Ya. Di go ning Madura kono ora cocok, dimedurake. Wis Islam nanti ndak karuan. Islam nek cara Madura ngene, cara Jawa Tengah ngene, cara Jawa Barat ngene, cara Sumatera ngene. Nah. Nek cara Arab piye? Nah, bedane dadi Islame akhirnya ra genah. Menurut karpe dewi-dewi akhirnya. Maka Allah tadi tegas, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Ya. Summa masih ada tuh, la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Ya. Itu di sana. Maka demi Tuhanmu, hakikatnya mereka tidak beriman. Mereka siapa? Yaitu mereka yang tidak menjadikan hakim ya, dalam perselisihan itu Rasulullah SAW. Kemudian hakim untuk mengambil suatu keputusan yang diperselisihkan itu, kalau kamu orang Islam betul, apa yang jadi keputusan oleh Rasulullah tadi diterima dengan sepenuhnya, tidak berkeberatan sedikit pun. Itu kan? Itu orang Islam. Ya, orang ngono ra iman kata Allah, ini bukan kata saya. Jadi kalau tidak ngerti diajak kembali pada Quran dan Sunnah Nabi tidak mau, hakikatnya kata Allah, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimu. Hakikatnya mereka bukan orang yang beriman. Ya, kalau bukan orang beriman, jangan bicara tentang iman. Oh, dia bukan orang beriman. Sudah. Saya cukupkan sekian, mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.